Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara, kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri, kita akan membahas mengenai dampak peredaran uang terhadap peningkatan ekonomi. Pemirsa, kita ketahui bahwasannya rupiah merupakan salah satu sebagai simbol kedaulatan negara yang tentunya patut kita hormati dan kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Dan tentunya penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah ini tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam transaksi jual beli. Dan kita ketahui juga pada tanggal 18 Agustus 2022 kemarin, pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Indonesia telah mengeluarkan 7 uang tunai rupiah tahun emisi 2022. Sebelumnya hal ini telah dilakukan terakhir pada tahun 2016, pemirsa. Lantas seperti apa dampak dari peredaran uang terhadap peningkatan ekonomi kita? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah kami undang di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Pertama, saya sapa terlebih dahulu yaitu Bapak Poltak Sitanggang. Beliau adalah Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Poltak. Selamat sore Kak Widya. Kabarnya gimana Pak Poltak, sehat? Kabar baik, Sehat. ya? Sehat selalu. Oke. Yang kedua, sosok yang sudah tidak asing lagi tentunya di layar kaca TVRI Sumatera Utara. Beliau adalah Bang Wahyu Aryo Pratomo sebagai pakar ekonomi Sumatera Utara. Selamat sore Bang Wahyu. Iya, selamat sore Kak Widya, Bang Polta, selamat sore pemirsa. Selamat sore semuanya. Kabar baik ya Bang Wahyu? Ya, alhamdulillah baik. Oke, ini kita membahas mengenai dampak dari peredaran uang terhadap peningkatan ekonomi, khususnya mungkin di Sumatera Utara begitu ya Pak Poltak. Kita ketahui bahwasannya ini untuk Bank Indonesia tentu mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana dalam mengawasi peredaran uang khususnya di Sumatera Utara, apalagi ini kantor perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pemirsa. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya Pak Poltak, sebenarnya sebagai pemegang tanggung jawab untuk peredaran uang tunai begitu, seperti apa sih mekanisme pengawasan peredaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini? Seperti apa Pak Poltak? Ya, terima kasih Kak Widya. Pertanyaannya di sini pengedaran uang ya, terkait dengan tugas Bank Indonesia lah ya. Nah, jadi kita tahu Bank Indonesia selain otoritas moneter, dia juga merupakan otoritas sistem pembayaran. Jadi bertanggung jawab di dalam hal pengelolaan uang. Nah, pengelolaan uang rupiah itu sebenarnya bukan hanya di pengedaran. Kalau kita lihat ada 6 hal ya. Dari perencanaan, artinya sebelum uang itu ada, itu tugas Bank Sentral itu udah terlebih dulu merencanakan. Ya, yang kedua mencetak, akan ada pencetakan, kemudian ada pengeluaran atau edisi, ya pengeluarannya, penerbitannya. Nah, kemudian yang keempat itu ada pendistribusian atau pengedaran. Nah, di sini dia masuk ya, pengedaran. Kemudian 5 itu pencabutan, uang dicabut. Kemudian yang keenam itu baru dimusnahkan. Nah, kalau sampai kepada pengedaran, setelah tadi udah direncanakan, artinya uang itu sebelum diedarkan itu udah direncanakan sebenarnya jumlahnya berapa gitu. Nah, jadi udah harus tahu dulu berapa sih kebutuhan uang namanya. Jadi baik secara nasional, itulah tugasnya Bank Indonesia sebagai otoritas. Merencanakan, mengestimasi berapa sih kebutuhan uang misalnya tahun 2022, kemudian nanti tahun depan 2023, 2024, dan seterusnya. Itulah tugas Bank Sentral. Nah, mekanisme pengedarannya sendiri kalau kita lihat setelah kita rencanakan tadi, nah kemudian dicetak di Peruri, ya Peruri sebagai lembaga pencetakan uangnya. Nah baru kita terbitkan, nah baru didistribusikan atau diedarkan. Nah masuk dari Peruri setelah dicetak, ya masuk ke Bank Indonesia, diterbitkan, nah kemudian diedarkan. Nah pengedarannya itu tentunya melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, nationwide. Nah kalau kita lihat kantor perwakilan Bank Indonesia itu ada di setiap provinsi. Nah, kemudian ada di beberapa provinsi, beberapa kantor Bank Indonesia, kota, ya, seperti kalau di Sumatera Utara ini, kalau di Sumatera Utara ada di Pematang Siantar, ada di Sibolga. Kalau di Aceh ada di Lok Sumawe. Cuma itu kalau di Sumatera. Kalau di Jawa itu banyak ya, di Jawa Tengah ada di Solo. Ya, kemudian ada di Tegal, kemudian kalau di Jawa Barat ada di Cirebon, ada di Tasikmalaya gitu. Nah, di seluruh kantor Bank Indonesia ini, dari sinilah diedarkan uang yang
dicetak dari baru tadi masuk ke Bank Indonesia sebagai otoritas, diterbitkan, kemudian diedarkan ke seluruh kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, di setiap kantor perwakilan Bank Indonesia, bagaimana mengedarkannya ke masyarakat? Nah, itu melalui sistem perbankan. Nah, kita masuk, ini kaitannya juga dengan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, karena memang transmisi kebijakan moneter itu kan melalui perbankan. Jadi uang itu juga memang hampir seluruhnya ya dari mekanismenya dari perbankan. Ya, kemudian masyarakat datang ke perbank, transaksi ekonomi terjadi, masyarakat memiliki rekening, tabungan, deposito di perbankan, dari situlah masuk ke masyarakat. Ya. Nah, kemudian oleh Bank Indonesia kalau di kantor perwakilan bisa juga langsung ke masyarakat. Nah, jadi misalnya kita ada kas keliling, cuma kalau sekarang kan lagi pandemi, itu lagi di ini ya, lagi kita batasin lah, sangat terbatas. Kemudian dulu kita buka loket penukaran uang di Bank Indonesia. Nah, seperti inilah mekanisme bagaimana sampainya uang itu tadi yang dari otoritas moneter, ya. Nah, setelah otoritas sistem pembayaran Bank Indonesia dari yang merencanakan mencetak tadi, mengedarkannya. Nah, seperti inilah sampai kepada mekanismenya kepada masyarakat. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kalau kaitannya dengan mengendalikan peredaran uang yang dilakukan Bank Indonesia, mekanisme seperti apa sih Pak? Kita perlu ketahui juga. Pengendaliannya? Mengendalikan peredaran uang. Oh ya. Nah, pengawasan, pengendalian ini semua dilakukan dari tahap yang tadi. Misalnya dari tahap perencanaan itu kita kan harus tahu jumlahnya gitu ya. Nah, kemudian sampai kepada pengedaran ini juga harus presisi semua, ya harus tepat. Tidak, kalau bisa ya dari perencanaan sehingga pencetakan itu berapa sih jumlah kebutuhan itu harus tepat semua. Nah, gitu juga sehingga distribusinya atau pengedarannya itu ke kantor-kantor perwakilan tadi juga itu harus tepat. Nah, karena kita tidak boleh mengirimkan uang, mengedarkan uang itu ke masyarakat nanti melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia itu kekurangan. Ya. Tapi di sisi lain kelebihan juga nggak bisa. Jadi harus pas begitu. Harus presisi lah, harus akurat di dalam menghitung berapa sih kebutuhan uang di satu daerah yang akan kita edarkan uang ini melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia itu. Nah, kalau kita tidak presisi, kita kan ada pengawasan internal, ya, atau kemudian nanti secara BI wide kita kantor Bank Indonesia secara keseluruhan kan diawasi oleh BPK. Nah, ini harus kita pertanggungjawabkan secara akuntabel ke publik kan. Iya, hal seperti itu. Oke, baik Pak Poltek. Nah, saya mungkin ke Bang Wahyu sekarang ya. Sebelum nanti kita akan bahas bagaimana terkait dengan uang baru yang baru saja dikucurkan oleh Bank Indonesia ya, Bang Wahyu. Nah, sebenarnya kalau Bang Wahyu sendiri melihat mekanisme pengawasan yang dilakukan baik itu dari pemerintah ataupun juga Bank Indonesia agar kemudian tidak disalahgunakan begitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti apa sih Bang Wahyu sampai saat ini untuk kasus kasus penyalahgunaan uang kita begitu yang ada kasus uang palsu begitu, Anda melihat seperti apa Bang Wahyu? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya proses untuk pengawasan peredaran uang ya yang terhadap Bank Indonesia itu sudah bagus ya, dalam arti uang yang dicetak oleh Bank Indonesia itu memiliki keunikan yang tidak bisa dipalsukan. Jadi kalau mau dicek benar-benar tuh akan ada bedanya antara uang palsu dengan uang aslinya ya, uangnya benar. Ya paling tidak mungkin pertama dari kualitas kertas. Ya, itu yang paling mudah ya. Sebenarnya kalau kita mau mendeteksi apakah ini asli atau palsu itu dari kualitas kertas saja beda. Karena memang kertas yang digunakan untuk mencetak uangnya itu bukan kertas biasa. Bukan kertas yang kita bisa beli di pasar kan gitu ya. Jadi memang khusus. Kalau misalkan kertas itu ada di pasar, mudah dicari di pasar, wah ini berbahaya. Saya yakin juga Bank Indonesia sudah melakukan pemilihan yang betul-betul ini ditempah atau dipesan itu dari produsennya tertentu gitu loh, tidak sembarangan. Kita juga dulu pernah punya uang plastik kan, kayak di Malaysia kan atau di Australia. Itu uangnya kan kayak plastik. Ya, pernah punya. Tetapi ternyata ya karena
ya bukan apa, masyarakat kita mungkin kurang bisa menjaga uang itu sehingga cepat rusak. Makanya kemudian Bank Indonesia juga cepat mengganti. Ada kebijakan mengganti uang itu. Tadinya kita sempat punya itu. Ya, karena memang menjaga uang itu menjaga uang plastik itu lebih hati-hati dibandingkan uang kertas. Apalagi kita tuh, ya termasuk saya juga kadang-kadang suka melipat-lipat dalam kantong. Apalagi nominal kecil ya. Kalau kita lihat itu nominal kecil, nah itu pasti cepat rusak. Ya, karena perputarannya cepat, ya kan. Kalau parkir kan pakai uang 2.000, kalau mau Pak Ogah juga kadang-kadang pakai uang 2.000. Nah jadi itu perpindahannya cepat dan juga ya material lah ya. Saya yakin bank ini juga nggak mau kan mencetak uang 2.000 dengan biaya 100.000 misalkan, kan nggak mungkin juga kan. Jadi itu semua kan ada perhitungannya ya. Nah, jadi memang pengawasannya sudah bagus dimulai dari kualitas. Ya, itu memang kemudian ya tentunya aparatur juga karena ada aduan, karena sebagian masyarakat pasti bisa membedakan itu. Ya, bisa membedakan itu sehingga kemudian ada aduan dan dicek keasliannya memang asli. Jadi memang palsu. Nah, jadi memang dari situ sudah bisa, makanya ada di Teraba, di Terawang gitu ya. Di Terawang. Itu kan 3D. 3D. Nah, itu udah supaya masyarakat bisa membedakan antara uang palsu dan uang asli. Nah, kemudian kan sekarang juga karena ada inovasi ini zaman digital, kemudian kan diterbitkan uang lain, ya uang ya non tunai lah ya, uang digital lah ya, macam-macam ya. Nah ini kalau kita lihat ini juga inovasi dan sekarang ternyata itu mempermudah kan, mempercepat. Jadi kalau tadi topiknya adalah apakah ada hubungan antara uang dengan perekonomian kan gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada. Ya karena uang itu kan sebenarnya sebagai alat pembayaran saja kan, hanya menukar. Yang ada percepatan mungkin, percepatan karena kemudahan. Contoh kalau dulu nggak ada uang, saya dengan Mbak Widya, saya mungkin mau Mbak Widya mungkin produksi jual telur ayam ya, saya katakanlah jual cabai gitu. Nah saya kepengen gitu loh beli telur ayam yang Mbak Widya jual gitu. Kemudian saya tawarin nih, saya punya cabai, mau nggak Mbak Widya tukar dengan cabai saya? Mbak Widya nggak mau cabai, maka nggak terjadi transaksi kan. Tapi dengan adanya uang, saya jual cabai dapat uang saya belikan telur yang dijual oleh Mbak Widya, terjadi transaksi. Padahal di situ. Jadi dia mempercepat saja gitu loh. Jadi ekonominya ada memang itu. Munculnya ekonomi itu karena ada sebagai alat medianya gitu. Sama dengan sekarang. Ini dugaan saya, yang saya yakin itu banyak tulisan juga yang menemukan bahwa dengan bervariasinya uang sekarang, ada uang digital gitu ya, kita belanja pakai kris segala macam. Itu juga mempercepat transaksi. Karena tadinya Mbak Widya nggak mau beli jadi beli. Karena uangnya ada cepat di sini. ATM-nya jauh. Kalau dulu kan ATM dulu tuh. Alah, jauh kali ATM-nya nggak jadilah, aku beli nanti aja lah, menunda transaksi kan. Nah ini gara-gara uangnya ada di HP, jadi transaksi, maka perekonomian muncul di situ kan. Nah itu yang disitulah peranan uangnya gitu loh. Terhadap percepatan perekonomian seperti itu. Iya, jadi tadinya transaksinya mungkin ada 10 jadi 20 gara-gara orang mudah untuk bertransaksi gitu kan. Malah jadi sebenarnya lebih boros Bang, jadi senang berbelanja kalau gitu. Ya itu tergantung orangnya lah. Oke, baik. Nah ini terkait dengan uang baru Pak Poltek yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah di 18 Agustus kemarin. Sebenarnya mengapa kemudian pemerintah melakukan upaya pengeluaran uang baru ini untuk tahun emisi 2022 ini? Sebenarnya urgensinya mungkin kita tanyakan terlebih dahulu Pak Poltek seperti apa? Nah kalau urgensinya sebenarnya untuk refresh lah ya. Jadi uang itu tidak baik kalau terlalu lama dengan model yang sama. Harus ada pembaharuan. Ini terkait dengan keamanan uang itu sendiri. Jadi mencegah pemalsuan gitu ya. Kemudian merefresh mungkin masyarakat masyarakat kita semakin maju secara perekonomian sehingga perlu kita refresh uangnya seperti itu. Tapi yang paling utama ketika kita mengeluarkan edisi baru dari uang itu adalah untuk tujuan keamanan sebenarnya. Nah ini momentum ini kita ambil sekaligus dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun RI yang ke-77. Nah itu dia. Jadi kalau kan teknologi berkembang ya, masyarakat semakin pinter.
peralatan-peralatan masyarakat juga untuk memalsukan uang, katakanlah misalnya seperti itu kan makin canggih. Iya. Nah kita itu nggak boleh di belakang atau dapat gitu. Ini kan kejar-kejaran teknologi. Kalau udah tahu misalnya Kak Widya nanti, wah nanti Kak Widya kan memproduksi uang sendiri gitu ya. Nah ini juga diantisipasi oleh Bank Sentral. Nah, jadi dia harus mengadakan refresh terhadap uang yang ada melalui kertas yang lebih canggih, tanda-tanda pengaman yang lebih canggih, ya hal seperti itu. Nah itulah latar belakang kenapa kita terbitkan. Kan kalau yang terakhir kan tadi kan tahun 2016, tapi ada uang komemoratif kecuali yang 75.000 itu di tahun 2000 2 tahun lalu 2020 itu ke 75 tahun 77 berarti 2020 ya. 2020. Tapi kalau 7 series itu terakhir adalah tahun 2016 berarti sudah 6 tahun gitu kan. Nah, coba bayangkan kalau 6 tahun itu kita dengan jenis uang yang sama, kita tidak perbaharui teknologinya, kertasnya, tanda-tanda pengamannya. Nah ini bisa menjadi gampang ditebak oleh masyarakat untuk memalsukan atau menerbitkan uang-uang baru yang sejenis gitu dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah ini harus kita, Bank Sentral itu harus cepat mengantisipasinya. Oke. Iya. Nah Bang Wahyu, ini urgensinya adalah untuk meningkatkan keamanan dari uang kertas kita gitu, agar kita selangkah lebih di depan atau mungkin beberapa langkah lebih di depan begitu ya, daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian melakukan pemalsuan uang ini. Anda melihatnya gimana Bang Wahyu? Sebenarnya urgensinya seperti itu, bukan karena momentum Hari Kemerdekaan kemudian dirubah menjadi 77.000 begitu ya, Bang, seperti di tahun 2020 lalu Bang Wahyu. Iya, jadi memang itu faktor yang utama lah ya. Memang saya juga setuju bahwa penggantian emisi uang baru itu karena untuk keamanan. Ya, di samping juga untuk mengganti uang-uang yang sudah lama nih. Nah, sekaligus lah dia. Karena tadi kan ada salah satu bentuk daripada uang itu kan ada di pemusnahan. Jadi ketika uangnya udah disortir nggak bagus, ya kan nggak bagus juga buat kesehatan kan. Maka kita kemarin pada waktu pandemi itu kan sangat kan hati-hati nih, usahakan jangan transaksi tunai karena di situ banyak penyakit, kuman dan sebagainya. Jadi kemudian ketika ini dimusnahkan, maka muncullah uang yang baru dengan gambar yang baru, tampilan yang baru. Ya saya juga ngelihatnya bahwa Indonesia ini kan negara yang kalau kita lihat model uangnya yang atau bentuk uangnya yang bermacam-macam ya, dalam arti gini lah. Negara lain seperti Amerika tuh bosen kita ngelihatnya. Itu aja warnanya, gambarnya itu aja. Negara-negara lain juga banyak seperti itu. Nah, kita tuh bervariasi. Itu menandakan bahwa mungkin dari segi seninya aja kita punya nih. Bahwa bangsa Indonesia tuh bangsa yang berseni gitu. Karena kan gambar tadi cantik nih. Ya kan? Warna-warninya, perpaduan warnanya, karena apalagi mungkin untuk koleksi Mbak Widya, kalau dulu orang koleksi perangko kan, sekarang koleksi uang. Karena uangnya macam-macam nih. Ya, tapi yang jelas adalah ya fungsi uang itu sendiri. Sebenarnya bahwa uang itu sebagai alat pembayaran, kemudian ya kita ingin supaya dalam transaksi itu uangnya tetap bagus, ya kan? Karena kan itu juga memberikan kenyamanan ya bagi kita kan. Ya kita raya aja dikasih uang yang bekas saja, yang belum dicetak baru dari BI aja, anak-anak nggak gitu senang kan. Tapi kalau uang masih fresh gitu, wah senangnya minta ampun tuh. Walaupun nominalnya cuma 5.000, tapi yang penting uang baru katanya. Nah, kan gitu kan. Baik. Oke, luar biasa untuk pencetakan uang baru ini. Dan memang kalau untuk jangka waktu dari 2016 ke 2020 ini sebenarnya tidak ada jangka waktu tertentu ya Pak, karena memang ingin merefresh kembali dan juga meningkatkan pengamanan seperti itu ya? Iya, biasanya evaluasinya sekali 5 tahun. Nah itu dievaluasi. Kalau ini kan 6 tahun ya? Ya biasanya sekali 5 tahun itu udah dievaluasi lagi oleh Bank Indonesia. Oke, baik. Nah kalau terkait dengan aturan untuk pencetakan uang baru ini tahun emisi 2022 ini ada mungkin aturan khususnya Pak Poltak? Kalau Bank Indonesia sebagai otoritas itu kan diatur semua di undang-undang ya. Di samping undang-undang tentang Bank Indonesia, ada undang-undang tentang mata uang. Undang-undang nomor 7 tahun 2011. Nah, jadi itu udah diatur, kemudian ada beberapa peraturan pelaksananya itu di peraturan Bank Indonesia. Nah, tentu ada ya.
bagaimana kita mengevaluasi kemudian menerbitkan uang baru itu ada semua. Oke, baik. Nah, Bang Wahyu, ini kita kembali ke topik kita ya, dampak peredaran uang terhadap, mungkin kita lebih ke mempercepat perekonomian begitu. Dalam hal cepat di sini, kalau dari Bang Wahyu lihat, apakah nanti akan benar-benar berdampak Bang uang baru ini terhadap percepatan perekonomian kita? Bagaimana masyarakat menyikapinya? Ya, jadi memang akselerasi itu di dalam perekonomian itu dia tergantung dari seberapa besar potensinya. Ya, jadi kalau misalkan transaksi ekonomi itu lebih tinggi daripada potensinya, ini yang sebenarnya kita harus hindari. Karena kayak kita itu naik motor, tapi RPM-nya tinggi, kenceng, tapi RPM-nya tinggi, kan panas tuh mesin. Ini sama dengan perekonomian. Jadi kalau permintaan, karena akselerasi tadi kan menimbulkan permintaan ini, orang punya banyak uang kemudian belanja terus kepanasan kan, karena dalam arti gini loh, dia meminta barang, produksi barangnya nggak secepat dari permintaannya. Nah ini yang perlu yang agak hati-hati. Karena apa? Kenaikan harga. Produsen ini kan memanfaatkan momentum itu kan, satu. Wah ada banyak permintaan, saya naikin harganya, laku juga kok. Yang kedua, dia nyari bahan baku kan. Ketika dia memproduksi barang banyak, permintaan barang bakunya juga meningkat. Nah si produsen bahan bakunya juga kewalahan. Oke lah kalau kamu mau saya ada tapi harganya sekian. Nah inilah yang kemudian akhirnya barang itu dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, akibat permintaannya sangat tinggi. Nah ini yang perlu hati-hati. Jadi Bank Indonesia perlu menjaga itu. Jangan sampai kemudian permintaan di masyarakat itu sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan produksinya. Ini yang perlu dijaga. Ya. Sama halnya pada waktu-waktu tertentu kan Kak Widya ya. Misal mau puasa atau pas puasa ya, orang biasanya puasa itu kan menjaga hawa nafsu. Ini enggak, hawa nafsunya siang hari, malamnya dia balas dendam kan. Biasanya nggak makan kue, jadi makan kue. Udah makan kue, beli cendol, beli es krim segala macam, makan nasi lagi malamnya, kayak pembalasan. Itu kan permintaan tinggi kan. Ya, jadi akibatnya pertumbuhan ekonomi bagus di situ muncul kan, karena produksi tinggi banyak. Tapi ketika permintaannya terus meningkat, produksinya katakanlah tidak bisa mengimbangi, ada barang ada tapi harganya lebih mahal, ya sudah. Maka itu yang kita hindari sebenarnya, kenaikan harga. Nah jadi kalau uangnya kebanyakan dan itu kemudian meningkatkan permintaan yang berlebihan, itu juga nggak bagus bagi ekonomi. Nah itulah inflasi namanya, naik harga barang di mana-mana, kan gitu kan. Nah itu dampaknya kalau tidak dijaga juga. Di satu sisi tadi awalnya adalah untuk mengakselerasi, itu bagus. Ya tadinya nggak ada transaksi jadi ada transaksi, tapi kalau kebanyakan transaksi ini juga hati-hati. Oke, baik. Nah, gitu Pak Poltak gimana nih upayanya, antisipasinya agar kemudian transaksinya itu tidak menjadi terlalu berlebih begitu Pak Poltak? Seperti apa? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi mengakselerasi ya teorinya sih ada benarnya, tapi ada juga ketidakbenarannya atau perlu diluruskan. Jangan nanti masyarakat berpikir fungsi bank sentral, semua tahu gitu ya. Kalau kita bilang Bank Indonesia, oh yang mencetak uang dong, nah, gitu ya. Nah kemudian mereka berpikir bahwa untuk mendorong perekonomian, Bank Indonesia cetak aja uang banyak-banyak. Nah ini yang salah, seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, nggak bisa. Nah apa yang akan terjadi? Nah ini banyak kejadian, meskipun banyak ahli ekonominya, beberapa negara melakukan hal seperti ini, bahkan kita juga mungkin. Dulu waktu zamannya Bung Karno itu inflasi kita sampai ribuan persen. Kenapa? Mungkin kita kebanyakan mencetak uang. Atau barangkali negara-negara lain kita lihat sekarang yang inflasinya tinggi. Nah ini bisa mungkin presidennya tidak mengerti ilmu ekonomi, dipaksa bank sentralnya cetak uang banyak-banyak. Dulu ada Uganda zamannya Idi Amin waktu kita kecil belajar gitu ya. Atau kita juga berpikir seperti itu sering ya. Mungkin masyarakat kita masih banyak. Kenapa sih nggak bank sentral itu mencetak uang banyak-banyak untuk mengakselerasi perekonomian gitu. Nah itu sangat bahaya. Kenapa? Itu tadi sampaikan Pak Wahyu tadi. Kalau itu terjadi, jadi nilai uangnya itu nanti akan lama makin rendah. Nah itulah inflasi. Kalau makin rendah, berarti dia tidak akan sanggup membeli barang
dengan harga yang wajar, ya kan? Nah, atau barang itu akan naik melambung tinggi. Nah, itu yang disebut dengan inflasi tadi. Terjadi kenaikan harga-harga yang disebabkan karena terlalu banyak uang, bisa, ya kan? Nah, ini makanya tadi di perencanaan seperti saya bilang tadi 6 fungsi Bank Indonesia dalam fungsi pengelolaan uang ya, pengelolaan uang dari perencanaan, kemudian pencetakan, nah kemudian pengeluaran atau penerbitan, baru pendistribusian, pencabutan sampai dengan penarikan, pencabutan sampai pemusnahan. Ya, nah, ini semua tahapnya sebenarnya nggak mudah. Di perencanaan itu seperti saya bilang tadi harus tahu kita sebenarnya kebutuhan uang dari masyarakat secara nasional. Nah, kemudian di Sumatera Utara berapa sih kebutuhan uang? Nah, ini nanti akan kita hubungkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi, makanya di Bank Indonesia memproyeksi berapa sih kebutuhan, berapa sih pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Nah, kalau kemarin kita lihat kan realisasinya di triwulan pertama itu 3,9, kemudian di triwulan 2 kemarin, triwulan 2 sampai dengan Juni itu sudah 4,7 ya, 4,7. Nah, sekarang kita proyeksi di triwulan 3 kita berapa, di triwulan 4 berapa. Nah, ini tugasnya Bank Indonesia. Nah, baru kita estimasi juga dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu, sebesar itu, berapa sih kebutuhan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini harus dihitung supaya jangan terjadi inflasi yang tadi. Kalau untuk di Sumatera Utara kebutuhan uangnya seberapa, Pak Poltak? Kalau di kita untuk Sumatera Utara ya, datanya sekitar berapa triliun ya. Nah, kalau di kita itu karena kita juga merupakan ini depot ya untuk Aceh, kemudian untuk Pematang Siantar sama Sibolga ya, ada 4 KPW itu. Kebutuhan uang kita itu sekitar berapa triliun? Ya, saya tidak sekian ya, Pak. Iya, sekian triliun ya. Kebetulan saya lupa, takut nanti angkanya salah, tapi ya sekitar itu. Tapi kita proyeksikan atau kita estimasikan. Nanti sebentar saya lihat datanya ya. Oke, baik. Nah, bertepatan sekali kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Poltak dan juga Bang Wahyu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dan kita masih membahas mengenai dampak peredaran uang terhadap peningkatan ekonomi. Masih bersama dengan dua narasumber kita, masih ada Pak Poltak dan juga Bang Wahyu Aryo Pratomo. Mungkin sebelum ke Pak Poltak, saya ke Bang Wahyu terlebih dahulu. Bang Wahyu, kalau berbicara mengenai ekonomi, sebenarnya saat ini dari yang Anda lihat begitu, situasi perekonomian kita seperti apa sih saat ini, Bang Wahyu, khususnya mungkin di Sumatera Utara? Ya, jadi ekonomi Sumatera Utara ini pelan tapi pasti melalui perubahan-perubahan yang positif ya. Jadi kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonominya pelan-pelan meningkat. Ini karena kalau kita lihat juga di masyarakat sekarang aktivitas ekonominya udah mulai pulih nih, dikit-dikit. Ya. Jadi memang itu proses pemulihan ekonomi di Indonesia ini cukup bagus. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, sebenarnya Indonesia ini cukup bagus lah. Ya, karena kita punya potensi ekonomi yang cukup besar ya, dari sisi penduduk kita banyak, kemudian daya beli kita juga sekarang sudah kelihatan tumbuh. Jadi kayak triwulan kedua kemarin itu konsumsi rumah tangga itu pertumbuhan konsumsi rumah tangganya sudah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ya. Kita 5,4 untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangganya, sementara pertumbuhan ekonomi kita 4,7. Itu menunjukkan bahwa daya beli kita sudah bagus. Yang selama ini ketika pandemi itu yang paling rendah, bahkan tumbuh negatif. Ya. Nah, ini proses pemulihan ekonomi kita bagus dari pemerintah itu dengan program-program untuk meningkatkan daya beli, menjaga inflasi yang rendah, ya, kemudian mampu membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, ini jadi kalau sisi permintaannya udah muncul, udah tumbuh, maka produksinya juga akan meningkat. Jadi kayak dua sisi ini saling mendukung lah. Ya, karena kalau udah produksi meningkat, orang kerja punya penghasilan, bisa beli barang, maka produksi muncul lagi kan dia gitu ya, berputar terus ya. Nah, jadi sudah kita lihat arahnya sudah bagus.
Hanya saja ini sekarang kan memang kondisi ekonomi global kan agak sulit diprediksi juga ya kan. Apalagi Pak Presiden juga sudah wanti-wanti nih. Wah, ini ada kira-kira ancaman ini bagi ekonomi kita. Ya harusnya tumbuhnya lebih tinggi lagi. Tapi dengan kondisi ekonomi global yang saat ini belum begitu mendukung ya mungkin agak tertahan. Tetapi dari sisi internalnya, domestiknya kita cukup bagus. Bahkan ekspor kita juga ini meningkat terus kan, terutama untuk produk komoditi perkebunan. Apalagi kayak sawit, CPO kan. CPO itu di tingkat global diminati selain untuk makanan itu juga untuk energi. Jadi punya dua fungsi ini. Bisa untuk makanan, bisa untuk energi. Apalagi dengan kondisi harga minyak global yang sangat tinggi, maka kemudian ini menjadi substitusi. Nah, jadi ya kita bersiap-siap saja, kita dapat kayak kayak semacam durian runtuh, harga CPO kita nanti ke depan akan tetap tinggi, karena memang permintaannya apalagi menjelang musim dingin. Nah, ini kan dengan perang Rusia dengan Ukraina yang masih berlanjut, maka sudah hampir dapat dipastikan permintaan CPO kita bisa semakin tinggi karena untuk energi, kebutuhan energi. Ya. Pengaruh juga Bang ke harga BBM kita mungkin? Ya harga BBM ya itu memang karena harga di minyak globalnya sudah tinggi ya harusnya memang harga BBM agak keekonomiannya memang harusnya tinggi. Hanya saja pemerintah kan punya kebijakan ya kan menjaga ya stabilitas, kenyamanan dan sebagainya ya. Juga daya beli ya karena kalau misalnya tadi nggak dijaga daya beli bisa runtuh lagi. Dan membangkitkan daya beli itu susah loh. Karena itu belanja yang dikeluarkan pemerintah nggak sedikit. Ya, kemarin kan segala program pemulihan ekonomi itu kan belanjanya bukan 100-200 triliun, ribuan triliun kan, 2000 triliun. Gunanya untuk itu tadi, bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Dan masyarakat memang harus selalu bersiap seperti ini ya Bang, terhadap perubahan perekonomian kita, apalagi dengan pengaruh dari ekonomi global. Memang secara perlahan kita harus membuat penyesuaian. Ya, karena kalau kita tergantung dengan subsidi terus itu juga nggak bagus. Ya ini artinya ada pembelajaran. Ya saat ini memang mungkin pemerintah masih concern untuk pemulihan. Jadi kemudian ini ya udah ini dicoba dijaga aja dulu karena kalau nanti kita jatuh lagi ini membangkitkannya kan juga perlu biaya yang besar. Jadi dengan stimulus misalkan menambah subsidi artinya mempertahankan harga BBM tetap seperti ini. Nah itu kan diharapkan kemudian daya beli kita tetap atau meningkat. Nah itulah yang dijaga pemerintahnya sekarang. Baik. Mungkin saya kembali ke Pak Poltek. Data yang tadi. Terkait dengan kebutuhan uang. Silakan Pak Poltek seperti apa untuk di Sumatera Utara? Barusan saya konfirmasi. Itu kita Bank Indonesia Sumatera Utara itu setiap bulan itu mengeluarkan 1,1 triliun. Nah jadi kalau kita dalam setahun kita kali 12 itu udah 13 triliun lebih ya. Nah itu harus kita siapkan. Jadi jangan nanti ketika ada permintaan uang ke Bank Indonesia, uangnya nggak ada gitu misalnya. Baik. Bang Wahyu melihat 13 triliun lebih kebutuhan uang masyarakat Sumatera Utara, ini angka yang tinggi atau seperti apa Bang Wahyu? Ya itu wajar aja. Wajar. Ya, jadi memang sebagai alat pembayaran yang bisa mendukung untuk kelancaran transaksi tadi, karena memang kalau seperti tadi ya susah untuk mendapatkan uang gitu ya. Ya ini juga akan menghambat kan. Misalkan saya mau mencari uang nih, mau untuk transaksi susah gitu, ada gangguan dan sebagainya. Ini juga akan bisa menghambat ya. Nah jadi memang harus disesuaikan. Ya, apalagi kita berharap bahwa sebenarnya bukan karena uangnya. Hanya uang itu kan hanya kayak pelicinnya aja ya kayak mendorongnya aja ya, mempermudahnya aja ya. Tetapi juga ke depan kita berharap Bank Indonesia juga memperkuat ini dari sisi uang digitalnya. Yang ini kan sekarang sedang dirancang nih. Karena memang biaya untuk mencetak uang itu nggak murah. Itu kan biaya lagi sebenarnya. Iya kan. 13 triliun setiap tahun itu cetaknya berapa? Wah, itu kan ya Pak Poltak yang tahu kan, kita nggak tahu lah berapa biayanya kan. Nah, tetapi kalau itu kemudian diganti dengan teknologi, yang penting bahwa bisa masyarakat mudah menggunakan, yakin keamanannya dan sebagainya, ini kan bisa lebih murah sebenarnya.
Ya, karena kan uang itu kan tadi hanya media saja Ya, kan. sebagai alat Ya, ya. nggak mesti kita mesti pakai uang kertasnya kan, atau uang logamnya kan sekarang untuk transaksi kan. Bahkan Kak Widya juga sering kan udah pakai kris atau pakai Betul. yang lain kan gitu ya. Ah jadi nih beli ini nih gitu. Uangnya nggak kelihatan, Iya. kayak sekarang ada fisiknya, Oke. tapi ada gitu Ada, loh. iya. Jadi itu inovasi-inovasi yang bisa untuk dimanfaatkan dalam angka untuk meningkatkan dalam arti tadi ya ekonomi akselerasinya atau untuk efisiensi, ya kan? Karena memang ini yang penting sekarang bagaimana uang itu atau belanja tadi itu bisa digunakan lebih bermanfaat. Nah, gitu. Oke. Nah, ke Pak Poltak kalau gitu Pak, sudah ada mungkin rencana dari Bank Indonesia. Oke, kita mengeluarkan uang untuk tahun emisi 2020, tapi ke depannya mungkin sudah ada rencana Pak untuk memperkuat uang digital kita. Ini kan terkait bisa menghemat anggaran pencetakan uang juga begitu. Dan saat ini memang masyarakat lebih gemar menggunakan uang digital begitu Pak Poltak. Seperti apa Pak Poltak? Benar. Jadi kalau kita lihat di blueprintnya sistem pembayaran Bank Indonesia, ya negara ini kan semakin maju ya. Kalau kita lihat di negara ciri-ciri negara modern, negara maju, memang semakin maju negaranya, transaksi uang cashnya atau uang tunai. Tadi yang saya bilang yang 1,1 triliun itu uang tunai Uang ya. tunai, Ya. oke. Nah, jadi kita nggak bisa ukur hanya dari situ. Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi nggak harus semuanya, termasuk non tunainya juga. Nah, dan kalau kita ke depan sebenarnya akan mengurangi transaksi tunai ini. Ya, tadi seperti dikatakan Pak Wahyu ya, untuk efisiensi. Nah, kemudian mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan permintaan oleh masyarakat. Nah, kemudian sikap budaya dan lain sebagainya yang millennials. Nah, ini harus diantisipasi oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Nah, ini kita makanya sekarang sangat gencar sosialisasi oleh Bank Indonesia dari gerbang pembayaran nasional ya yang mempromosikan uang-uang elektronik, kemudian sekarang QRIS ya, Quick Response Code Indonesian Standard, yakni transaksi-transaksi menggunakan transaksi-transaksi non tunai, bukan tunai lagi. Memang arahnya ke sana. Dan harapannya kita dari tahun ke tahun, nah kita harapkan memang transaksi tunai itu akan mengecil, ya akan lebih mengecil. Nah, saya tidak tahu ini indikator misalnya. Kita mengeluarkan outflow ya, mengeluarkan uang 1,1 triliun uang cash ya di Sumatera Utara. Tapi uang yang masuknya itu sampai dengan 3,4 triliun loh per bulan di kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Nah, memang bisa kita lihat untuk membaca data ini harus hati-hati juga. Apakah memang masyarakat Sumatera Utara udah semuanya beralih ke atau udah sangat signifikan beralih ke uang non tunai atau memang inflow di Sumatera Utara banyak uang dari luar Sumatera Utara yang masuk kemari, bisa kayak gitu. Jadi misalnya ya kalau TKI jarang lah ya, tapi kalau daerah-daerah kantong TKI itu biasanya uang yang masuk dari luar itu sangat banyak. Kenapa? Karena saudaranya yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di negara asing itu melalui remitansi mengirimkan uangnya ke daerah tersebut sehingga uang sangat banyak. Itu masuk nanti kan melalui Bank Sentral semua, melalui Bank Indonesia. Tapi bisa juga membacanya sebagai indikator ekonomi bahwa transaksi-transaksi tunai itu udah mulai berkurang. Banyak masuk ke Bank Sentral, khususnya yang sudah lusuh, rusak ya. Nah, sementara yang keluar itu tidak begitu banyak lagi kan. Coba kita bandingkan yang masuk itu 3,4 triliun per bulan, tetapi yang kita keluarkan hanya 1,1 triliun. Gitu ya. Nah, indikator bahwa salah satu indikator mungkin kemungkinan besar bahwa masyarakat Sumatera Utara udah mulai meninggalkan transaksi tunai. Udah mengarah kepada non tunai yang bisa menghemat nanti pencetakan uang-uang tunai, uang kertas. Nah, ini kan gencar sekali di setiap event kita itu pasti ada sosialisasi QRIS. Hari ini kan ikutin ya Kak Widya, Presiden langsung yang mengkampanyekan mengenai QRIS ya. Oke, baik. Nah, kembali lagi Pak Poltak terkait dengan edaran uang baru yang baru diluncurkan 18 Agustus kemarin. Ini mengantisipasi Pak Poltak agar walaupun memang sistem keamanannya sudah lebih ditingkatkan, tapi bagaimana mengantisipasi agar tidak mudah kemudian juga dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa mungkin upaya yang dilakukan lagi oleh Bank Indonesia? Nah, itu tadi memang itu fungsi utama sebenarnya untuk meningkatkan keamanan kan, security-nya
supaya tidak bisa dipalsukan kan dengan tanda dari kertasnya, tanda-tanda pengamannya. Nah, ini dia. Nah, ke depan terus, makanya kita evaluasi setiap 5 tahun itu dievaluasi. Ya, apakah memang uang ini masih layak untuk diedarkan untuk mencegah kejahatan, khususnya pemalsuan uang, gitu kan? Nah, tapi di sisi lain juga kita masih tetap mempromosikan kemajuan ekonomi kita melalui uang, budaya, makanya kan kemudian pengenalan terhadap pahlawan dan lain sebagainya, itu tetap diperlukan. Jadi ya berbeda tadi, mungkin setiap negara punya ciri khas lah ya. Kalau Pak Wahyu bilang tadi ya seperti Amerika, mereka ya gambarnya satu, kemudian warnanya tidak berubah, hijau, abu-abu. Nah kalau kita kan enggak. Nah tapi melihat itu kita kan pengen mempromosikan ke budaya melalui uang, gitu kan. Nah kita melihat uang itu sebagai simbol negara yang harus dihargai, tetapi juga untuk dikenang atau dikenal oleh masyarakat bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi untuk mempromosikan budaya-budaya, pahlawan-pahlawan, sejarah, mengenal sejarah dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian Pak Poltak, kalau masyarakat ingin mendapatkan uang baru ini, edaran baru ini, seperti apa sih dan bagaimana caranya Pak Poltak? Di Sumatera Utara sudah ada, mungkin Pak Poltak sudah bisa didapatkan oleh masyarakat? Harusnya iya, karena kita sudah mulai mengedarkannya ke perbankan. Nah, jadi setiap transmisinya kita itu kan melalui perbankan ya. Kita kan bank sentral itu kan tidak langsung ke masyarakat ya. Nah, tetapi dalam hal penukaran uang, nah ini hanya karena pandemi aja sebenarnya, kita sangat terbatas di dalam melakukan kas keliling. Jadi Bank Indonesia juga menjemput bola langsung ke masyarakat, masuk ke pasar-pasar gitu ya, karena kita tahu juga masyarakat kita mungkin belum semua familiar dengan banking ya, berhubungan dengan bank, ya harus kita akui ya. Nah, sehingga kita melakukan kas keliling ke pasar ya, ke warung-warung, itu kita lakukan sebenarnya. Nah ini ya mudah-mudahan setelah pandemi inilah ya, itu kembali lagi. Tapi kalau masyarakat mau menukarkan, yaitu melalui perbankan. Ya. Nanti akan kita buka loket-loket kas keliling, ataupun di Bank Indonesia setelah pandemi ini mulai longgar. Itu akan dilakukan oleh Bank Indonesia kembali untuk penukaran uang rusak. Kalau sekarang mungkin hanya sekali seminggu ya, sekali seminggu. Di situ bisa kesempatan untuk mendapatkan uang baru. Oke, baik. Dan untuk lokasinya juga ini masih terbatas begitu Pak Poltak? Iya. Untuk kas kelilingnya begitu ya? Iya, masih terbatas. Masih terbatas ya. Oke. Mungkin Widya ke Bang Wahyu. Bang, kalau misalnya masyarakat ini mendapatkan uang palsu begitu, mungkin dari transaksi yang dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat? Ini sebagai edukasi juga Bang Wahyu untuk masyarakat. Ya, jadi memang kalau mendapatkan uang palsu itu laporkan lah. Ya, karena kita berharap jangan lagi lebih banyak orang ya, lebih banyak lagi orang yang terkena. Ya, karena memang itu kan perbuatan yang kriminal ya, merugikan masyarakat. Ya, saya pernah punya pengalaman itu, uang palsu tuh banyak diedarkan tuh di pinggiran, yang mana edukasi masyarakatnya itu masih rendah lah. Mereka nggak paham apa bedanya antara uang palsu dengan uang asli. Tapi ketika waktu itu saya yang ditanya, ini Mas uangnya palsu apa asli? Saya pegang kertasnya aja udah yakin itu bawa uang palsu. Jadi kasihan kan. Nah, tapi kan apa namanya ya, itulah dia ya. Kita harus bisa membantu masyarakat juga apabila memang nanti sudah ditemukan itu ya dilaporkanlah. Paling tidak untuk menghambat. Ya, kalau tidak ini bisa lebih banyak korban kan gitu. Ya, dalam hari ini juga kita berharap ada peranan Bank Indonesia juga kan. Edukasi. Edukasinya. Ya, terutama ke pinggiran-pinggiran ini. Karena biasanya di situ tuh. Kalau di kota biasanya orang lebih apa ya. Dan sekarang juga anak-anak muda kan lebih suka yang non tunai. Saya dengan anak saya itu dia udah nggak mau dikasih lagi dengan uang tunai, dia minta kirim aja pakai transfer ya. Karena dia bisa transaksi apapun dengan handphonenya. Oke, baik. Nah, yang menarik dari edaran uang baru ini, Pak Poltak banyak mempertanyakan ini sudah untuk redenominasi begitu, Pak Poltak. Ini apakah sudah dilakukan untuk edaran uang baru atau nanti untuk periode selanjutnya mungkin Pak Poltak? Redenominasi itu kan beda konteks. Redenominasi ketika kita menerbitkan uang dengan menghapus
kelebihan nolnya lah gitu ya. Jadi ada kalau katakanlah kalau dari 100.000 kalau hilang nolnya 1 jadi 10.000. Kalau hilang nolnya 2 jadi 1.000. Nah kalau hilang nolnya 3 jadi 100 ya, 100.000 gitu ya kan, itu kan konteks redenominasi. Nah kalau kita lihat emisi yang sekarang yang baru diterbitkan kemarin yang peluncurannya tanggal 18 Agustus kan tidak ada di situ penghapusan nolnya, menghilangkan bagian dari uang itu kan sama semua dengan apa yang berarti tidak ada redenominasi. Nah memang isu redenominasi itu pernah diangkat, bahkan udah masuk ke parlemen ya, udah resmi diajukan oleh pemerintah gitu. Pemerintah di dalamnya ada Bank Indonesia. Tetapi kan belum disetujui undang-undangnya. Tapi menurut saya tidak ada hubungan antara redenominasi dengan penerbitan uang yang sekarang ini. Iya, uang baru. Kenapa? Karena itu kan keputusan negara melalui keputusan politik. Katakanlah misalnya nanti keluar disetujui oleh DPR misalnya redenominasi, ya kita tidak akan menerbitkan uang baru lagi. Tapi kan kita tidak bisa tersandra. Misalnya gini, kan sebentar lagi redenominasi, sehingga kita tidak melakukan evaluasi menerbitkan uang baru. Itu juga kan nggak bisa. Seperti saya katakan tadi, Bank Sentral itu melakukan evaluasi untuk tingkat keamanan uang sekali 5 tahun gitu kan. Nah sementara nantinya kita tidak melakukan hal seperti itu dengan alasan bahwa akan ada redenominasi, tapi kan akan ada ini sampai kapan kan gitu dia. Jadi kita enggak. Nah, tetap jalan. Nah, kalau memang keputusan politik negara nanti disetujui oleh DPR, ya kita mengikut. Bank Sentral kan mengikuti apa yang diputuskan oleh negara. Kira-kira gitu kan. Masih dengan kaitan yang sama bahwa ya perlu tidak dilakukan redenominasi terhadap uang kita. Ya, saya rasa sampai saat ini belum lah. Belum ya. Ya, itu kan kemarin masih wacana ya. Wacana karena melihat bahwa adanya perubahan kumulatif daripada inflasi kita dari dulu sampai sekarang ya, kalau dikumulasi memang besar, tapi itu kan terjadi juga di mana-mana ya. Nah kemudian yang kedua kan itu hanya untuk penyederhanaan. Sebenarnya kan masalah persepsi aja, mau uangnya nolnya banyak nolnya kecil kan itu cuma di kepala kita aja gitu loh. Yang saya khawatirkan kalau terjadi redominasi tadi, kemudian masyarakat itu berbeda responnya, ya kan. Contoh kayak tadi. Antara 100.000 yang disederhanakan jadi 100, ya kan. Nah dengan uang 100 lalu mereka semena-mena menaikkan harga misalkan, ya kan. Dengan naikkan harga 10 rupiah jadi 110 saja, itu kan sebenarnya kan jauh-jauh berbeda kalau dia dalam konteks uang yang 110.000. Nah itu yang kita khawatirkan kan. Jadi ikut pola yang lama, menaikkan harga 10, sedikit kok naik cuma 10 gitu loh. Padahal itu kalau dipanjangkan nolnya jadi 110.000. Nah itu kan berbahaya juga kan. Makanya kalau belum siap janganlah. Ya artinya silakan pakai yang panjang gitu kan, cuman malah itu kebanggaan juga loh. Kita jadi orang kaya kalau sampai di luar negeri karena cuma Indonesia yang uangnya berjuta-juta. Bang Wahyu dan juga Pak Poltak, ini waktu kita sudah mendekati akhir begitu. Namun sebenarnya seperti apa sih harapan dari Bank Indonesia terkait dengan uang pecahan baru yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia terhadap percepatan perekonomian kita, Pak Poltak, seperti apa? Harapan Bank Indonesia dengan adanya uang-uang baru ini ya, masyarakat bisa semakin bangga terhadap uang yang dimilikinya, khususnya uang tunai sebagai salah satu simbol negara lah ya. Makin mencintai uang itu bisa memacu orang untuk lebih giat kali cari uang, cari cuan ya. Kemudian mempromosikan, harapannya masyarakat mempromosikan budaya kita. Ada jenis tari, ada pahlawan, ada tempat-tempat wisata yang mungkin bisa dikunjungi, ya kan? Nah, itu kita perkenalkan, kita promosikan melalui uang. Ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian warnanya yang semakin cantik, gitu ya. Tapi tanda pengamannya juga semakin bagus. Nah, jadi harapan kita ke masyarakat bahwa ini bisa mencegah kejahatan pemalsuan uang, kemudian kita bisa semakin mencintai uang. Mencintai uang dalam arti positif ya. Bukan untuk berlebihan ya, Bang. Bukan untuk berlebihan. Baik. Ya. Bang Wahyu, seperti apa mungkin harapannya, Bang? Singkat saja, Bang Wahyu. Ya,
kita berharap bahwa dengan adanya uang baru ini itu lebih meyakinkan kepada masyarakat terkait dengan uang yang asli ya, karena memang kalau uang yang lama itu takutnya sudah banyak atau sudah banyak motif-motif pemalsuan kan dengan menggunakan gambar yang lama ya. Jadi gambar yang baru ini meyakinkan bahwa ya ini uang yang terbaru, sehingga tidak ada palsunya, gitulah ya. Oke, baik. Untuk Pak Poltek Sitanggang, terima kasih. Pak Poltek Wahyu juga terima kasih sudah hadir hari ini di Studio 2 TVRI. Pemirsa, kita akhiri Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas kali ini. Mudah-mudahan uang baru yang sudah dikucurkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia benar-benar bisa membuat percepatan perekonomian khususnya di Sumatera Utara terjadi, dan kita semakin mencintai rupiah kita juga untuk dalam hal positif. Begitu ya Pak Poltek. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di Kupas Tuntas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.